Oke, baik lanjut. Untuk pertemuan kali ini di sela-sela libur Lebaran, ya mungkin libur akhir. Jadi mungkin kita akan bahas sedikit soal ini ya, pertemuan terakhir itu tentang plan aset. Nah ini ada tugas tentang ini ya, segmen 7 itu di halaman 175. Ini soalnya udah kepotong ya, jadi tinggal kalian cek lagi. Nah, kebetulan di sini soalnya itu ya memang kayak AKS kemarin ya, ini tentang penaset gitu, nggak terlalu itu ya. Nah, mungkin yang pertama adalah kita lihat soal pertama. Ya, soal pertama itu sebenarnya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi fokusnya itu hanya ke ini ya, ke apa namanya asersi laporan keuangan. Nah itu ada 5 ya, assistance, completeness, right obligation, dan valuation and allocation, dan presentation and disclosure. Nah ini tentang audit programnya. Nah ini sebenarnya udah sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita diminta buat audit programnya, terus kita bantu nanti dengan itu pengumpulan bukti secara umum yang kayak recalculation, physical observation, confirmation, verbal inquiry, vouching, tracing, scanning, dan terakhir adalah analytical procedure. Nah, kita buat audit programs-nya, terus kita masukkan dengan financial statement assertion, sama kayak kemarin ya. Kita lihat ya di AP ini. Ya sebenarnya ada keterangan di soal. Ini di soal memang udah ada keterangannya. Ini assignment ya, halaman 175, dan ini di halaman selanjutnya ini tentang substantive audit procedure. Nah, jadi ini kayak runtutan cerita gitu. Ini nanti akan ngaruh ke schedule dari F sampai F6 ini ya. Tapi kita lihat di audit programnya dulu. Nah, di audit programnya kekecilannya. Nah, di audit programnya sebenarnya udah maksudnya agak familiar ya. Nah, audit programnya itu, ingat kalau audit program itu akan lebih baik misalkan kita menggunakan kata-kata awalnya itu tanpa me. Maksudnya apa? Jadi kalau me itu kan kayak lebih kepada himbauan ya, atau kayak ya kalau pakai kata-kata langsung kayak uji, periksa, nah itu kan kayak kita sebagai audit kan harusnya ini lebih kepada bagaimana kita itu melakukan suatu step. Nah, seperti kita lebih ke ini sih, praktikalnya. Jadi kita tanpa me. Karena kalau menurut dosen aku itu kalau pakai me itu agak lebih ini ya, lebih apa ya jadinya, lebih rancu sih gitu. Itu kalau kalau misalkan ini ya bagian untuk apa namanya, bagian untuk kata-katanya sebenarnya nggak masalah sih, cuman lebih bagus memang kita pakai yang biasa aja. Nah, yang pertama adalah kita lihat audit programnya adalah review dan evaluasi pengendalian internal atas properti, plant dan equipment. Nah, asersinya ini sebenarnya semua ya. Sorry, ini salah nih Al. Semuanya. Jadi kalau misalkan pengendalian internal itu hampir semuanya ya, bagian perhitungannya juga, terus bagian dokumen, ketetapan, ataupun bagian-bagian seperti right and obligation. Jadi kayak pengendalian internal itu bukan cuma soal satu bagian, tapi semua bagian. Bagaimana dokumennya mengalir, terus bagaimana akuisisinya, ya kan, akuisisi plan aset itu kebijakannya seperti apa. Yang kedua adalah dapatkan dan atau siapkan analisis atas kumpulan aset dan akumulasi depresiasi yang menjanjikan saldo awal, saldo akhir, pembelian dan penjualan. Nah, ini terkait dengan existence dan occurrence. Jadi kan kalau misalkan kita mendapatkan dan analisis ya, jadi kayak kita memperhatikan apakah benar aset ini sudah dari awal, kapan sih diterima, kapan sih itu, dan kapan depresiasi. Apakah depresiasinya sudah selesai benar, atau ada something gitu tentang ini. Nah, itu referensinya itu bisa diambil di F dan F1 nanti. Itu di schedule utama dan schedule menuju utama, schedule pendukung ya tentang kumpulan nanti. Nah, terus saldo awal yang terdapat pada keras kerja pada tahun yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya
saldo awal ini maksudnya adalah saldo awal ke plan aset. Jadi kayak seluruhnya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ada di F1 ya. Nah, ini asersinya adalah valuation and allocation karena ini hubungannya dengan menelusuri ya. Nah, oh, sorry, ini juga bisa selain valuation sebenarnya. Ini bisa sama dengan ini ya, completeness kalau nggak salah ya. Completeness ding kalau misal ini. Soalnya kan kita menelusuri saldo awal gitu. Baru ke ini kayak completeness. Oke, and then ini terus yang ketiga, oh ya, yang keempat itu adalah uji dokumen pendukung atas akuisisi utama dan inspeksi aktiva yang dipilih. Nah ini sama ya, ini kan kalau uji dokumen pendukung ini kayak lebih ke vouching ya. Ya, mungkin vouching dan tracing tadi. Itu kalau vouching itu biasanya lebih ke existence. Ya, existence ya. Sedangkan kalau misalkan uji dokumen itu lebih kepada yang ini, yang kelima itu uji pendukung sebenarnya sama, cuman kalau ini terkait penjualan dan retirement. Ini juga sama, ini existence dan currency. Ini ada di F3, nah yang tadi itu ada F2, akuisisi ya, akuisisi utama atau pertambahan. Terus siapkan analisis beban pemakaian pemeliharaan serta review dokumentasi yang mengindikasikan kemungkinan capital asset. Nah, ini completeness. Karena kita memerlukan apa ya, review dokumentasi. Kalau review biasanya memang itu lebih kepada completeness. Tapi kalau telusuri itu biasanya existence ya. Telusuri itu juga completeness karena kita review ya, kayak menelusuri gitu. Nah, terus kalau yang itu ada di F5, terus kita tes hitung depresiasi dan telusuri ke akun beban. Nah, ini valuation and allocation jelas karena itu perhitungan, itu ada di F4. Oke, tadi sedikit ralat ya. Jadi kalau yang nomor 3 ya, ini saldo, terus saldo awal terkait kertas kerja periode tahun bursa akuntan. Ini sebenarnya valuation and allocation. Kenapa bukan completeness atau existence? Sebenarnya kalau misalkan, jadi gini, kalau bedanya existence itu kan lebih ke vouching ya. Nah, vouching itu dia itu lebih ke menelusuri ke dokumen. Tapi kalau tracing itu kapan completeness ya asersinya. Nah, dia itu lebih kepada yang namanya pencatatan. Nah, makanya kalau bisa ada uji dokumen, oh itu pasti existence, pasti vouching. Tapi kalau misalkan uji catatan, uji pencatatan, uji akun-akun, nah, itu biasanya memang tracing. Nah, untuk yang tiga ini, kenapa valuation? Karena kita nggak pakai dokumen. Nah, dan terus kita juga hanya saldo awal, bukan terkait akun-akun atau terkait pencatatan. Jadi ini valuation and allocation. Terus yang tadi sampai mana ya? Sampai 5 ya. Ini juga retirement, uji pendukung pasti kan ada uji dokumen, otomatis itu pasti existence. Terus ini siapkan analisis beban, perbaikan serta review dokumentasi. Nah, ini kalau analisis biasanya memang kok lebih ke completeness karena kan ingin kita melihat bagaimana, karena ini kita mengidentifikasikan kemungkinan kapitalisasi aset. Nah, kapitalisasi aset itu kan pasti kan hubungannya ke akun ya, terkait dengan pemeliharaan. Maka kita pasti fokusnya kepada completeness. Ya, lebih ke completeness. Itu yang perbedaannya ya. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Nah, terus ini tes perhitungan. Nah, kalau udah tes perhitungan, itu otomatis pasti valuation and allocation. Ya, itu ada di F4. Kayak tadi ini F5. Jadi F4 itu lebih ke perhitungan depresiasi. Pastikan kesesuaian antara akun kontrol dan buku bantu. Nah, ini baru completeness. Karena kita kan hubungannya sama pencatatan. Ya kan akun-akun tadi. Terus review laba rugi atas penjualan dan telusuri pada akun yang sesuai. Nah, lagi ya, ini karena kata-katanya akun, otomatis completeness. Terus review ketercukupan atas pemenuhan asuransi atas properti, plan, dan equipment. Nah, ini rate obligation. Nah, jadi kalau pemenuhan asuransi itu kan terkait dengan prepaid ya, prepaid insurance. Nah, itu kan terkait rate obligation-nya. Jadi kewajiban dan hak dan kewajiban. Pastikan kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. Nah, ini paling umum ya, presentation and disclosure. Jadi, apakah sudah diklasifikasi sesuai mesinnya, apakah depresiasinya sudah dipisahkan ya, akumulasi depresiasinya itu. Terus pastikan dokumen atas kepemilikan property, plan, dan equipment. Nah, kalau yang ini, karena kita pengen mastiin kalau kepemilikan,
Maka ini adalah right and obligation ya, karena siapa tahu ada properti atau plan yang masih di leasing atau ada yang disewa. Nah, itu kan kita harus perhatikan. Terus ini pertimbangan seluruh hal yang seharusnya diungkapkan seperti anggunan jaminan. Nah, ini presentation dari disclosure ya. Kalau takutnya nanti ada yang aset itu dijaminkan di bank atau enggak jadi anggunan piutang, nah, kita nggak tahu ya. Jadi kita harus tahu di presentation dan disclosure. Nah, ini terkait dengan manajer nanti. Review dan uji kesesuaian perhitungan aku leasing. Nah, ini tadi ya, valuation dan equation. Nah, ini sudah hubungannya dengan rate obligation. Karena tadi kan kita pengen bukti kepemilikannya itu benar-benar punya dia atau enggak, jangan-jangan sewa. Nah, ini ada di F6. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu ya di schedule yang pertama itu di F6. Jadi seperti biasa, kita mulai dari belakang, ke belakang, nanti kita agak loncat nih dari F4 ke F2 dulu. Ya, kita coba ke F6. Nah, F6 ini terkait list agreement. Nah, di list agreement ini nanti teman-teman bisa lihat langsung. Nah, ini angkanya udah ada ya. Udah ada di soal, ada di buku. Jadi nggak usah capek-capek nyari. Ya, ini sudah ada di buku. Sampai ini ya, balance per book nggak salah. Itu masih ada di buku. Nah, jadi kalian bisa cek nanti ya. Kita coba cek ya. Ada nggak sih di buku? F2, ini F3, ini F4, ini F5. Oh, udah ada. Oh ya, jadi F6 ini khusus untuk kalian buat sendiri ya, F6. Jadi template-nya terserah. Tapi kalau misalkan kalian biasanya ini, kalian boleh pakai yang ini ya, lebih bagus. Nah, ini lesornya. Ini kita kembali review ke pelajaran KM 2 tentang leasing. Jadi di keterangan soal itu ada di halaman 107. Nah, jadi kita lihat di ini, equipment list. Apple Blossom itu membuka masuki atau enggak membuka list kontrak pada tanggal 1 Juli 2003, berarti pertengahan tahun, dengan Visor Leasing Corporation untuk meminjam Hostman Spray Bottle Packaging Machine. Jadi minjam mesinnya untuk spray bottle, untuk botol spray, membuat botol spray lah gitu. Nah, Visor ini menginstal machinery pada saat itu juga ya, 1 Juli 2003, dan kita asumsikan kita membaca tentang koplis ini dan ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah leasing itu 10 tahun non-cancelable. Nah, ini leasing kalau misalkan kan ada operating lease dengan financial lease. Nah, kalau non-cancelable itu pasti, ingat ya kemarin ada 4 tahap tuh, harus ini, harus itu. Nah, ini kalau misal salah satu saja non-cancelable, ini pasti lease ya. Oke, terus ini 10 will be made at 10 equal installment 12.000. Oh, ini payment yang dibayar itu sebesar 12.701 ya pada 1 Juli 2004. Nah, kan 1 tahun ya bayarnya. Nah, bayarnya ini di beginning ya, di awal ini, awal apa namanya? Di akhir tahun 2004. Akhir 1 Juli 2004. Nah, equipment itu punya fair value 74.800 dan diestimasikan 10 tahun dan tidak ada residual value. Nah, ini ya. Jadi kemarin ingat kalau misalkan financial lease itu estimasi life dengan lease termnya itu kalau misalkan di bawah 90 di bawah pokoknya ada 75% atau 90 ya, aku lupa ya. Nah, itulah. Tapi kalau ini kan udah sama nih. Aku ingat kalau nggak salah 90% ya. 90% ding. Iya ya. Nah, jadi kan ada 4 tahap tuh yang kemarin di AKM 2. Nah, kalau misalkan yang terkait list term ini, kalau udah sama tidak melebihi, tidak kurang dari 90% atau 25% ya. 5% tidak salah. Ya, tidak kurang dari 5% itu pasti list term, financial list. Nah, ini kan 10 dengan 10, jadi otomatis kan 100%. Jadi sama ya. Jadi ini pasti udah fix ini financial leasing. Nah, ini Apple Blossom membayar semua biaya termasuk asuransi, maintain, dan property tax. Ya, itu semua dibayar sama Apple Blossom. Berarti tidak ada penambahan. Tidak menambah kapital ya ini ya. Kalau asuransi, maintain, sampai itu sama. Equipment itu dikembalikan kepada Visor ketika itu ya, masa berakhir listnya. Visor itu mengekspektasikan atau mengharapkan itu 11% dari bunganya ya, bunga lesornya.
Nah, ini sama kayak AKM kemarin. Nah, dan ini rate ini sebenarnya sama dengan Apple Blossom. Apple Blossom borrowing rate atau tingkat pinjaman dari Apple Blossom itu 11%. The present value of this equipment sama dengan fair value market of equipment. Nah, ini gampang ya. Jadi ingat ya. Jadi kalau di situ kan pasti pakai present value. Maka kalau di sini udah sama dengan fair value, maka kita nggak usah pakai rumus yang kemarin ya, yang di AKM 2 yang ribet itu. Ya. Jadi kita udah otomatis. Jadi nilai leasingnya itu adalah sebesar 74.800. Ya, ini dengan bayaran ini. Oke, ingat ini 10 tahun, berarti nanti kita akan oh ya, di sini tidak ada virgin purchase option ya. Nah, ini ingat. Karena ini kembali ya, di 5 ini kembali ke visor. Jadi tidak ada bagian tidak ada kesepakatan untuk membeli di akhir masa. Jadi kita nanti pakai lease term-nya. Nah. Oke, F6 kita lihat di sini. Pertama adalah visor. Visor beginning balance ini dari kenapa 0? Karena tidak di awal tahun ataupun di tahun selanjutnya. Jadi ini kosong. Per auditnya, nah additional kan ini 74.000. Terus ini per auditnya ini 74.000 juga. Karena ini sama ya. Nah, maka ini 0. Kenapa books-nya 0? Karena di book itu ternyata belum dicatat. Nah, kenapa tidak dicatat? Itu sebenarnya bisa ada di soal. Ya, kalau kalian jeli itu di bagian ini. Nah, ini nih. Depreciation ini nggak ada leasing. Leasing aja satu. Terus di sini juga ini ya nggak ada ya. Nah, di sini ini kalian bisa lihat ya. Nanti kalian bisa cek ini. Ini agak suram ini agak bingung juga. Nah, ini sebenarnya terkait dengan installment. Nanti kalian bisa lihat di bagian F3 atau 4 ya. Nah, di sini kalau misalkan amortisasinya, nah ini, jadi gini, kita mulai dari awal ya, kita buat ininya dulu di sini. Kan tanggal 1 Juli ya kan, berarti kan ini awalnya 74.000. Terus kita bayar anualnya kan sampai tanggal 1 tahun depan ya, 1 Juli tahun depan itu 12.000. Saya tadi isi keterangan soal. Nah, interestnya itu kan 11%, berarti kita tinggal kalikan di sini. Terus dapatlah reduksinya dikurangin ya kayak kemarin karena ini kan kita sebagai lisi ya. Maka sisanya itu harusnya di tahun 2004 itu 70.327. Nah, ini kan di tahun selanjutnya. Nah, kita kan menyesuaikan di tahun 2003. Nah, amortisasinya kita itu setengah gitu. Nah, kayak jurnal kemarin ya, itu jurnal kemarin tuh disetengahin gitu. Maka di sini nanti kita tinggal bagi ini 2 ya, dapatlah sebesar 22.237. Nah, maka ending balance-nya itu per audit dan per books itu harusnya sebesar 72.564 itu di tanggal 31 Desember. Nah, karena per booknya ini kosong dan tidak dihitung, maka kita di sini ada penambahan dan ada amortisasi juga. Dan jadi ini ending balance-nya ini ya, 72.564. Nah, ini nanti akan jadi masuk depresiasi harusnya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Oke, ini adjusting interest-nya. Tulis equipment pada list obligation short term. Ya, ini kenapa short term? Karena kan 12.000-nya itu kan nanti akan kita bayar di tanggal 1 Juli. Nah, sisanya itu akan menjadi yang long term. Sebesar 62.000. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu ini juga sih sebenarnya. Aku interest ini kalau misalkan kan karena kita kan schedule aset tetap ya. Jadi kalau ini utang nggak terlalu, ini bukan utang bunga, nggak termasuk. Jadi tinggal dibagi 2 ya, interest karena kan sampai 1 Juli sampai 1 ya nih. Nah, terus kita lanjut ke F5. Gampang ya, F5. Nah, F5 ini itu udah ada di yang ini sampai books itu sudah ada di soal. Tapi kita lihat dulu nih. Jadi di F5 ini kita nggak ada bukti. Kita tinggal lihat bagian ini nih. Nah, bagian ininya. Nah, kita bagian ininya ini kita lihat dulu nih. Kenapa? Karena kita nanti akan dikapitalisasi. Sesuai dengan tadi ya. Kita review dulu kemungkinan yang completeness itu. Kemungkinan ada yang harus dikapitalisasi. Nah, pertama adalah kalau di sini itu bisa kita lihat.
bagian repair parts-nya ini, kalau udah ada kata repair, berarti kan ini tidak usah dikapitalisasi ya, berarti aman. Aman. Terus repair aman, ini tidak masuk kapitalisasi, beban biasa. Nah, installation of Simon Weller packing machines. Nah, ini gimana teman-teman? Nah, ini kan instalasi. Ingat kalau kemarin itu aset tetap itu kalau misalkan ada biaya instalasi, biaya yang berkaitan langsung dan menambah masa manfaat dan volume nggak salah ya, itu pokoknya merubah gitu, tidak kayak perbaikan biasa gitu, bukan beban pemeliharaan biasa, menambah volume kan kapasitas, nah itu pasti sebagai aset tetap. Nah di sini installation-nya ini akan jadi kapitalisasi, jadi harus dimasukkan kapitalisasi. Terus yang kedua, nih voucher 912 itu ada rearrange machine in flight for new conveyor system. Nah ini sebenarnya rearrange itu kayak menambahkan kembali ya, memperbaiki lah gitu. Memperbaiki sih, ini kayak penambahan gitu ya. Rearrange itu kan rearrange itu kan penyusunan. Berarti kan ini kalau sampai new conveyor system ini kan ada penambahan volume masa manfaat harusnya, karena kan ini penambahan baru dari mesinnya, maka ini nanti akan dikapitalisasi 3.600. Nah ini annual servicing, udahlah nggak usah dibahas juga, ini pasti juga repair biasa ya, ini juga sama, ini tambahan tadi ya, tambahan ini. Terus ada voucher yang kurang dari 500 dan tidak dilistkan. Nah ini kita asumsikan sebagai servis biasa. Memang ini ada di buku ya. Jadi bukunya langsung ini 14.240. Nah, kita kapital ini readjusting ya. Kita adjusting interest-nya itu untuk yang ketiga itu adalah capitalizing voucher 821 dan 912. Nah, kita tambahin tambahin. Nah, ini kan terkait dengan repair and maintenance account ya. Nah, jadi kalau kenapa ini kurang, bukan nambah? Karena ini kan harusnya dikeluarkan dari beban-beban ya. Jadi kita kurangin, jadi harusnya balance per audit itu beban repair and maintenance itu adalah sebesar 7.990. Maka ini nanti kita akan dikapitalisasikan dan akan didepresiasikan lagi. Oke, selanjutnya, nah kita belum ke F4 ya, karena ini depresiasi. Ada beberapa itu kita ke F2 dulu. Nah, F2 itu adalah tentang addition to property PPE ya, jadi penambahan gitu. Nah, kalau misalkan di sini ini udah termasuk di buku, kalian bisa baca ya, ini bisa baca. Kalau di sini ada pembelian, ada conveyor system nih. Nah, ini bisa kalian baca, emang ada itu di balance per booknya 512. Nah, kita tinggal nambah dari F5 dan F6 ini tadi ke F2. Kenapa? Karena kita ada tambahan nih. Tadi kan sesuai dengan sesuai dengan F5 tadi tambahan 6.250 sebagai kapitalisasi. Kita tambahin di sini. Terus dengan list equipment-nya tadi F6 ini, karena kan di sini tidak ditulis oleh si PT ini. Jadi kita tinggal masukin ke sini. Ini ya 7.480. 4.800. Nah, maka saldo balance-nya itu per audit adalah sebesar 594.350. Nah, ini ya. Ini registering entries-nya itu machinery pada repair and maintenance kita hapus akunnya jadi 6.250. Oke, lanjut. Kita kemana ya? Nah, ini baru ke F3 dulu. Nah, ke F3 itu ini ada di soal ya. Kalau F3 itu sebenarnya nggak ada yang perlu diperbaiki karena memang udah benar ya. Cuma nanti di depresiasinya kita agak perbaiki. Nah, jadi kayak di F2 ini, F3 ini kita cuma cari retirement to PPE. Jadi kayak ada yang diberhentikan itu voucher nomor 832 itu machinery and equipment 3 ton heavy duty carrying hoist. Ini tahun 2019 97 dijual tahun 2003 8 Agustus 2003. Nah, jadi depresiasinya nanti depresiasinya itu kalau di soal itu di keterangan nanti kita baca ya di sini. Jadi depresiasi itu sebenarnya ini banyak sekali kata-kata.
Tapi sebenarnya fokus utamanya di sini. Nih, di schedule reference to F4 depreciation ya. Ya, depreciation itu pakai cycle line untuk semua fixed asset, di mana kalau building itu 30 tahun, 20 tahun machinery, dan 4 tahun untuk automotive equipment, dan 20 tahun untuk furniture dan fixtures. Nah, ini kalau di sini ini hanya sebagai penambahan kalau misalkan kebijakan-kebijakan depresiasinya gitu. Nah, ya. Kita ke F3 dulu. Nah, ini hanya kita copy paste ya, karena memang nggak ada yang salah. Kita hanya apa ya, ini paling mudah. Dan memang perhitungannya sih memang sudah benar ya dari book value-nya tadi. Dan profitnya itu sebesarnya 12.400. Jadi gennya itu sebesar 15.000. Oh, ini loss ya. 15.220. Nah, kita tinggal copy paste. Nah, ini hanya perbaikan ya. Jadi kalau di buku itu emang ada di F3. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa cek di halaman 105 itu sama aja. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk bahas yang F4, F2, F1, dan sampai F. Oke, terima kasih.